Wow, Shalom Youth. Shalom. Wah, gimana nih kabar kalian siang hari ini? Saya percaya dan berdoa semoga kalian di rumah atau dimanapun kalian berada saat ini, kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, amin. 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 Oke teman-teman, yang excited nih buat kebaktian siang hari ini, ayo ketik di kolom chat sekarang juga emoticon api, atau kalian kalau misalnya yang nggak bisa ketik emoticon, kalian bisa ketik api atau fire atau apapun juga. Oke, ditunggu sekarang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kebaktian kita siang hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa, kami dapat berkumpul untuk sama-sama kebaktian siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas keadaan kami hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami Bapa, kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau selalu ada buat membimbing kami untuk memimpin kami Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Saat ini Bapa kami mau mulai kebaktian kami. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga apapun yang nanti disampaikan nanti Tuhan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita naikkan pujian dan syukur kita, penyembahan kita untuk Dia yang berada di tempat yang maha tinggi. In the highest, we worship You. We worship You. Sing worship. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing.
Ya benar Tuhan, kami mau Tuhan memuji nama-Mu lebih tinggi lagi Tuhan di tempat maha tinggi ya Bapa. Perkenankan Tuhan setiap hidup kami Tuhan, setiap hati kami ya Bapa. Biar Kau yang ubah hidup kami Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu.
hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir dimanapun jemaat-Mu berada. Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir di kos kami. Engkau hadir di jalan dimanapun kami menyaksikan, mengikuti ibadah Sunday service ini Tuhan. Kami percaya kami tidak dipisahkan oleh waktu dan jarak. Tetapi kapanpun kami sedang melihat, dimanapun kami sedang mengikuti ibadah ini, kami tahu hadirat-Mu datang melawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari Minggu yang indah ini. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami mendapatkan suara Tuhan hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sehingga setiap jemaat dimanapun, termasuk hamba-Mu, akan mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, mari ketik sekarang juga. Amin. Haleluya. Hari ini spesial teman-teman. Ibadah kita memang tetap online, tetapi hari ini kita lakukan semuanya di Betania. Siapa yang kangen di Betania? Ibadah di Betania, ketik di kolom chat sekarang juga. Kangen. Dan ya memang situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk kita ibadah bersama-sama di ruangan ini, di ruangan kita yang seperti biasanya. Tetapi hari ini spesial banget. Dan saya mau ajak teman-teman semua kasih tepuk tangan, kasih applause, kasih emoticon tepuk tangan buat semua tim pelayan yang udah berkorban hari ini agar ibadah ini bisa sampai di rumah kamu semua. Kasih tepuk tangan di kolom chat sekarang. Woo! Come on guys. Oke. Excited banget hari ini karena kita masuk di bulan yang baru, di bulan September, dan kita mau punya tema khusus di bulan ini. Karena bulan ini kita akan ngebahas tentang relationship. Dan hari ini karena bahas tentang relationship tentunya saya nggak akan sendirian khotbahnya. Karena itu saya akan mengajak satu orang untuk berkhotbah bersama-sama dengan saya. Siapa itu? Mari kita panggilkan Jovita Abraham. Shalom Youth. Halo. Bagi teman-teman yang baru bergabung di komunitas kami mungkin nggak tahu siapa ya Jovita Abraham. Jadi Jovita Abraham ini adalah istri saya dan kami baru menikah bulan Februari lalu. Jadi kita usia pernikahannya baru 6 bulan. 6 bulan. Lebih tua dari umur jagung. Oke, tetapi kita sudah berteman atau berpacaran selama 4 tahun sebelum menikah. Jadi kita mau bagi sedikit pengalaman kami dan juga apa yang firman Tuhan katakan tentang relationship. Yes. Dan yang harus diingat teman-teman selama bulan September ini dan hari ini juga setelah ibadah ini jangan langsung cabut kemana-mana. Kenapa? Karena kita akan kasih link pertemuan di Zoom karena di sana kita bisa Q&A, bisa tanya-tanya, boleh tanya kami, tanya tim pastoral yang ada, kita mau ngobrol. Karena kalau dengar firman Tuhan terus penasaran, gimana nih dengan kondisi kita, ada yang penasaran mau nanya, itu boleh banget langsung nanti link Zoom-nya akan ada di kolom chat di YouTube atau di website, oke? Mantap. Nah, oke, kita mulai hari ini. Banyak orang bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi gimana ya? Benar gak sih jodoh itu di tangan Tuhan? Saya percaya gini, untuk segala sesuatu memang Tuhan itu mengetahui segalanya karena Tuhan itu adalah Allah. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia tahu apa yang belum terjadi dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan gini teman-teman, apakah benar Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan itu mendikte manusia? Sejak awal manusia diciptakan, manusia memiliki free will atau kehendak bebas. Bahkan ketika kita lihat tokoh-tokoh Alkitab pun lebih banyak yang memilih pasangannya sendiri. Setuju? Kita lihat Yakub. Yakub itu ketika lihat gitu ya, dia kayaknya love at the first sight bersama siapa? Rahel. Dia ketika lihat Rahel, wah parasnya cantik, dia jatuh cinta. Dan akhirnya dia ngomong ke calon mertuanya, Paman Laban, ayo Om Laban aku mau dong married sama Rahel. Akhirnya suruh kerja dulu 7 tahun. Tapi udah kerja 7 tahun ditipu dikasih kakaknya Rahel ya. Tapi dia tetap cintanya tuh sama Rahel. Dan akhirnya kerja lagi 7 tahun. Demi apa? Demi bisa menikahi Rahel. Artinya ya dia memilih pasangannya. Lalu kita lihat Simpson dan Delilah. Walaupun
kita tahu akhir hidup Simpson gak baik karena pacaran sama Delilah, berhubungan sama Delilah. Tetapi Simpson itu memilih Delilah. Lalu kita lihat ibu Tuhan Yesus di dunia ini, Maria dan Yusuf. Alkitab tidak menceritakan Yusuf dijodohin sama Maria agar bisa jadi orang tua Yesus di bumi. Enggak kan? Tetapi Alkitab memilih pasangan ini ketika mereka memang sudah bertunangan. Roh Kudus memilih Maria untuk dipinjam rahimnya untuk mengandung Yesus. Jadi menurut kami jodoh itu pilihan kita atau yang kita pilih adalah jodoh. Tetapi Tuhan memberikan guideline agar kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Setuju banget, jodoh itu pilihannya kita. Jadi kalau tadi judul khotbahnya jodoh, takdir atau pilihan, kita tuh setuju bahwa jodoh itu adalah sebuah pilihan. Dan bersyukur banget Tuhan itu bukan seorang Tuhan yang sangat diktator, sampai-sampai memasangkan kita dengan istilahnya orang yang mungkin kita gak suka gitu. Kita gak dipasangkan dengan si X gitu, padahal kita gak suka gitu. Tapi Tuhan tuh memberikan free will, kehendak bebas untuk memilih siapa pasangan kita. Saya dan Ko Ito itu juga tidak dijodohin, istilahnya secara bebas saya memilih dia. Dan akhirnya setelah kita mengalami sebuah proses pertemanan, perkenalan, pendekatan, dan akhirnya kita berdua sama-sama saling memilih. Jadi jodoh itu adalah hal yang atau seseorang yang kita pilih dan yang kita pilih adalah jodoh. Tapi tentunya dengan memikirkan, mengkonsiderasikan seluruh guideline yang Tuhan kasih buat hidup kita. Hari ini kita membaca dari ayat yang mau kita bahas untuk sharing firman Tuhan hari ini dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bacakan ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, dalam versi NKJV-nya dituliskan, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Di sini ada satu kata yang kita suka banget tuh dalam si versi NKJV ini. Adalah unequally yoked. Yaitu kata yang menggambarkan ketidakseimbangan gitu. Kalau kita tahu ya waktu kita SD gitu, flashback sedikit deh. Yoke itu kan cook. Nah seringkali kita melihat gambar cook itu mungkin waktu kita SD. Di buku PPKN misalnya, di buku bahasa Indonesia biasanya saya sering banget tuh ngelihat petani membajak sawah dengan 2 kerbau, ada cooknya. Nah yang dipasangkan di atas kerbau itu dinamakan cook. Dan biasanya cook itu terbuat dari bahan seperti kayu. Nah seperti gambar yang ditunjukkan ini. Dia itu kerbaunya dibuat serupa mungkin seimbang, sama. Kalau bisa tuh kerbaunya beratnya sama, tingginya sama, besarnya sama. Supaya apa? Cook yang dipasang itu seimbang, jadi rata. Kenapa kalau nggak rata? Sebenarnya bisa. Di gambar selanjutnya ada sebuah gambar yang tidak seimbang. Satu besar sekali, yang satu kecil. Yang satu lebih kurus ya, dan yang satu lebih pendek gitu. Sehingga membuat si cooknya itu tidak sejajar gitu, jadi miring. Sebenarnya bisa nggak petani menggunakan kerbau yang tidak seimbang? Bisa, tapi hal ini membuat kedua kerbau itu cepat lelah. Yang cepat harus nungguin yang lama, dan yang lama harus nungguin yang cepat. Jadi dua-duanya tuh capek. Nah supaya lebih jelas ya ilustrasinya, kalau seorang cewek nih, saya pakai satu sepatu sneakers, satu sepatu heels, wedges tapi heels. Saya jalan nih, selama saya jalan, saya akan timpang. Selalu jalan saya itu tidak bisa lurus gitu. Kenapa? Karena dia ini sepatunya tidak seimbang. Apakah bisa saya jalan dengan sepatu tidak seimbang? Bisa. Tapi
Dengan saya menggunakan sepatu yang tidak seimbang atau yang satu sendal wedges yang ada haknya dan satu sneaker, hal ini membuat saya cepat lelah. Bayangkan kalau saya disuruh jalan dengan sepatu ini selama jalan 8 jam di mall, bisa nggak? Bisa, tapi saya akan cepat lelah. Saya akan capek, saya mungkin akan terluka dan mungkin terkilir gitu. Sama halnya gitu dengan mencari pasangan hidup. Ketika kita memiliki pasangan hidup yang tidak seimbang, sebenarnya bisa, tapi bakalan capek gitu. Ya benar banget. Dan siapa lagi yang jalan di mall 8 jam? Gila ya, jalan Kan di kalau mall katanya 8 jam. Udah jarang keluar rumah nih Oke. ke mall 8 jam. Tapi ya bisa dilihat, cook yang tidak seimbang tergambarkan dengan sepatu yang berbeda akan ya bikin capek. Pertanyaannya berarti kalau tidak pasangan dengan tidak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak seiman, bisa nggak? Bisa, tapi capek. Ketik di kolom komen, capek. Siapa sih yang mau hidup kita tuh lebih capek? Hidup ini tuh udah ya banyak harus yang kita pikirin. Kita lelah bekerja, lelah yang lain. Tapi kalau dalam hubungan capek juga. Ya kebanyakan capek. Nah, ketika seorang berpasangan dengan yang tidak seiman itu capek banget. Korintus 6 ayat 14 tadi mengatakan dengan jelas, saya senang banget versi NKJV-nya, unequally yoked. Nah hari ini saya mau bahas 2 hal, seiman dan seimbang. Kenapa kita harus memilih pasangan yang seperti itu? Nah kita mau bahas dulu tentang seiman. Seiman. Kenapa sih kita harus memiliki pasangan yang seiman? Karena saya pikir dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu bahwa iman itu akan menentukan worldview seseorang. Apa itu worldview? Itu adalah set of belief about fundamental aspect of reality that ground and influence all one's perceiving, thinking, knowing, and doing. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan, itu biasanya dipengaruhi oleh worldview kita. Tentu saja worldview orang Kristen, orang percaya itu berbeda dengan worldview orang non-believer. Nah, worldview juga refer to as one philosophy of life, mindset, outlook on life, formula for life, ideology, faith, or even religion. Jadi beda worldview itu bermasalah banget dalam hubungan ke depannya. Makanya Alkitab bilang ketika kita berpasangan dengan orang yang tidak percaya, kita itu tidak seimbang. Ada 3 faktor. Yang pertama, beda cara hidup. Orang dunia itu berpikir hidup itu berat, hustle, kerja. Ayo kerja keras, ayo kerja, terus kerja. Tetapi kita lihat Tuhan bilang, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Kuk yang kupasang itu ringan, Matius 11, 29-30. Artinya memang hidup ini ada tantangan, hidup ini ada masalah. Tetapi Tuhan bilang bersama dengan Tuhan orang percaya bahwa kuk seberat apapun itu ringan. Karena kita pikulnya bersama dengan Tuhan. Lalu dunia mengajarkan musuh itu dilawan. Kalau lu senggol gue bacok, kalau lu baik gue temenin. Kawan ditemenin, lawan dilawan. Itu dunia mengajarkan seperti itu. Tetapi worldview orang percaya, musuh itu harus kita kasihi. Yesus mengajarkan bila ditampar pipi kiri beri pipi kanan. Mengasihi musuhmu itu adalah worldview kita. Kalau kita udah berbuat baik dinyinyirin sama netizen nih zaman sekarang. Di kolom komen, kita udah sharing firman di Instagram bagus-bagus dinyinyirin. So suci lu. Kita gak benci sama mereka tapi kita Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita berdoa buat orang yang nyinyirin kita. Kita berdoa buat orang yang bully kita. Kenapa? Karena kita punya worldview yang berbeda. Yang kedua sudut pandang yang berbeda. Orang dunia berpikir hidup itu untuk sukses. Hidup itu harus punya prestasi, mencapai karir. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, worldview kita adalah hidup yang tersukses adalah hidup yang melayani. Makanya Alkitab bilang Matius 23 ayat 11. Jika engkau ingin menjadi yang terbesar, layanilah sesamamu. Kau harus menjadi hamba atas sesamamu. Jadi bukan harus diktator mimpin di atas, itu sukses, no. Tetapi worldview kita semakin kita melayani, semakin kita berdampak buat lingkungan, itu adalah kesuksesan yang kita pikirkan. Lalu Tuhan pun datang ke dunia ini, Matius 20 ayat 28 bilang bahwa Tuhan itu datang ke dunia ini bukan untuk
dilayani, tetapi untuk melayani. Lalu dunia berpikir, adanya alam semesta ini evolusi, teori Big Bang. Tetapi Kejadian 1 ayat 1 mengatakan dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Pada mulanya Tuhan menciptakan dunia ini. Lalu masalah seks. Dunia berpikir seks itu rendah, seks itu jijik, seks itu dilakukan diam-diam. Tetapi Alkitab mengatakan di Kejadian 1 ayat 28 bahwa seks itu kudus di mata Tuhan untuk menghasilkan keturunan-keturunan ilahi untuk menguasai dan memenuhi bumi. Jadi seks yang tadinya adalah bukti love, bukti cinta menjadi seks lust atau hawa nafsu atau gairah dipandang rendah oleh dunia, dilakukan di luar pernikahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, beda tujuan hidup. Orang dunia berpikir hidup yang penting saya terkenal, yang penting saya dikenal, yang penting saya hebat. Tetapi worldview orang Kristen, hidup itu untuk memuliakan nama Tuhan. Gak apa-apa kita gak dikenal orang, yang penting nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Jadi tentunya beda worldview akan beda cara hidup, beda sudut pandang dan juga beda tujuan hidup. Nah, ngomong-ngomong beda worldview ini, saya jadi terikat akan seorang teman saya. Dia itu seorang pria gitu ya. Pria ini saya sudah kenal dia sejak lama dan sejak remaja. Dan dia itu seseorang yang sangat mencintai Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa banget lah. Pokoknya kalau misalnya hari ini gak ada usher yang bantuin, dia tuh akan jadi orang terdepan yang datang untuk kayak, Ci, saya yang jadi usher gitu. Atau yang di bagian multimedia atau kameramen, dia mencintai Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Worldview dia adalah atau cara hidup dia, sudut pandang dia dan tujuan hidup dia adalah untuk memuliakan Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tapi satu kali dia jatuh cinta sama seorang wanita gitu. Seorang wanitanya ini beda iman. Alih-alihnya sih pengen menjangkau jiwa. Mungkin Koito sering dengar kali ya kayak ya udah deh saya mau menjangkau jiwa gitu, pacaran dengan orang yang tidak seiman gitu. Nah akhirnya dia pacaran, kita udah kasih saran gitu ya, tapi tetap dia maunya pacaran sama dia, katanya mau menjangkau jiwa. Setelah berlalu dialah yang terjangkau gitu. Worldview dia yang asalnya hidup untuk memuliakan Tuhan itu bergeser menjadi serupa seperti worldview dari pacarnya. Pacarnya berpikir bahwa hari Minggu itu awalnya dia hari Minggu untuk berfellowship sama teman-teman seiman, untuk melayani Tuhan, untuk memiliki komunitas yang baik gitu. Berubah menjadi worldview pacarnya. Yang dimana worldview pacarnya itu pikir hari Minggu itu waktunya gua hangout. Hari Minggu itu waktunya gua cari tambahan pekerjaan. Sehingga setiap hari Minggu dia bukan saja tidak melayani Tuhan lagi gitu. Tapi datang beribadah pun enggak gitu. Karena kenapa? Worldview yang berbeda. Seorang tokoh Alkitab diceritakan dalam Alkitab, mungkin semua dari kita tahu ya. Ini tokoh Alkitab namanya Salomo. Tahu kan? Coba ketik di kolom komen. Tahu. Nah, kita tahu bahwa Salomo adalah seorang raja yang sangat amat berhikmat. Sampai-sampai ditulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Sebelum dan sesudah dia tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Luar biasa banget. Alkitab mencatat bahwa sesudah Salomo, sebelum Salomo tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada dia. Tapi kalau kita baca terus di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13, kita tahu bahwa Salomo jatuh ke dalam dosa. Apa dosanya? Dia mengencani, menikahi pasangan-pasangan yang tidak seiman. Dia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Mereka itu bukan perempuan-perempuan yang percaya sama Allah. Mereka enggak menyembah Allah gitu dan mereka menyembah dewa-dewa. Sehingga pada akhirnya kita tahu gitu, Salomo itu jatuh ke dalam dosa adalah menyembah dewa-dewi yang disembah oleh istri-istrinya. Bahkan dalam Nehemia 13 ayat 26 sendiri dikatakan ya, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu, yaitu mencintai dan akhirnya dia menyembah dewa-dewi yang istrinya sembah.
Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia. Sangat berhikmat yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa-dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Wah, luar biasa banget guys. Di Alkitab dikatakan bahwa setelah dia dan sebelum dia tidak ada raja atau orang yang seberhikmat dia. Dan kita adalah orang-orang yang hidup setelah Salomo. Berarti kan kita termasuk ya. Kita gak memiliki hikmat yang sebegitu besarnya seperti Raja Salomo. Tapi luar biasa banget, meskipun dia berhikmat banget gitu, dia masih bisa jatuh terhadap dosa semacam itu. Apalagi kita guys. Jadi jangan coba-coba gitu. Carilah pasangan yang seiman. Yes, amin. Karena nggak mungkin kan ada yang lebih berhikmat, penuh pengertian seperti Salomo. Ya kalau kamu lebih hebat dari Salomo, kamu udah jadi raja menguasai dunia ini kayaknya. Makanya saya mau bilang gini, mungkin orang yang tidak seiman itu mungkin baik, mungkin sopan, mungkin juga etikanya bagus, mungkin dia kaya, mungkin dia pinter, kalau cewek cantik, kalau cowok ganteng banget. Mungkin dia bagus seluruh kualifikasinya. Tetapi saya mau bilang gini, why you choose a good one when you can get the best one? Jadi jangan pilih yang hanya baik, tetapi yang the best for you, yang baik buat kita semua, menurut Alkitab adalah pasangan yang seiman. Yes. Amin. Jadi itu harus dimasukkan ke dalam pikiran kita, seiman. Nah, lalu pertanyaan gini, kan ada dua topik yang dibahas hari ini, seiman dan seimbang. Apakah seiman itu pasti seimbang? Nah itu boleh ditanya. Cek KTP Kristen, oke Kristen kawin yuk. Apakah cuman kayak gitu? Ngecek doang KTP-nya, seiman itu pasti seimbang? Belum tentu. Kita lihat yang pertama, masalah materi. Tingkat materi yang dimiliki oleh individu atau keluarga itu menentukan gaya hidup. Orang dengan uang jajan atau penghasilan 10 juta rupiah, dia akan makan di restoran yang harga 100 ribu, biasa aja. Tetapi orang yang dengan gaji 2 juta rupiah, makan di restoran yang sama dengan menu 100 ribu, itu akan merasa makanan ini mewah. Dan ini akan jadi problem ketika nanti hidup bersama dalam hubungan suami istri. Nah, kalau kalian pernah nonton ya drama Korea, mungkin cewek-cewek pernah nonton di sini drama Korea. Drama Korea ini sebenarnya udah lumayan lama ya, mungkin 1 tahun yang lalu gitu keluar. Judulnya adalah What's Wrong with Secretary Kim. Mungkin di sini agak sedikit spoiler alert ya. Nah, di sini itu saya membahas tentang perbedaan materi atau lifestyle. Dalam cerita ini ada seorang bos, dia super duper kaya amat banget. Pokoknya benar-benar kaya banget. Dia punya perusahaan yang besar banget dan subsidiariesnya atau anak perusahaannya tuh benar-benar banyak banget gitu. Jadi dia tuh super wealthy. Sedangkan dia itu menyukai seseorang wanita yang adalah sekretarisnya. Nah, sekretarisnya ini adalah orang yang sangat amat banget miskin lah istilahnya gitu. Karena dia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Karena keluarganya miskin banget dan dia tuh terlilit dengan banyak hutang. Tapi si bos ini tuh suka banget sama si sekretaris ini gitu. Dan akhirnya ketika mereka saling mengungkapkan, mereka jalan, mereka itu ngobrol tentang bagaimana cara hidup mereka berdua gitu. Karena perbedaan yang sangat tinggi. Kalau seandainya cowoknya itu belanja misalnya gitu ya. Kalau kita kan belanja mungkin ya wajar-wajar aja. Cowok ini tuh belanja gak pernah wajar. Kalau misalnya dia suka satu sepatu, dia bukan hanya membeli satu sepatu itu. Dia beli seluruh toko. Kalau dia suka satu baju, dia beli semua baju yang ada di wardrobe toko itu. Se-ekstrim itu. Sedangkan ceweknya aja kalau belanja tuh mikir lagi gitu. Sepatu aja cuman punya satu gitu. Karena setiap mau belanja dia tuh mikir gitu. Karena dia banyak utang dan lain-lain gitu. Selain itu cowoknya itu di rumahnya punya chef pribadi. Jadi seumur hidupnya dia tidak pernah makan yang namanya ramen. Kalau kita kan seneng ya sambil nonton drakor tuh makan ramen gitu ya, atau enggak Indomie gitu ya. Ini tuh ramen tuh nggak pernah ada di dictionary dari si cowok ini gitu. Dan ramen tuh tidak pernah nempel ke mulut atau kerongkongannya dia gitu. Sedangkan cewek ini tuh
harus makan ramen karena ramen adalah makanan yang paling murah gitu. Nah, ketika itu mereka itu ngobrol gitu. Bisa kita memilih pasangan yang berbeda secara materi atau lifestyle seperti si drakor tadi ya. Tapi kita harus saling mengerti, kita harus ngobrol dulu, bicara satu sama lain sebelum kita memasuki jenjang pernikahan. Nah makanya materi ini kalau berbeda jauh bisa nggak? Bisa sih kalau mau diterusin, tetapi harus banyak pembicaraan, obrolan dulu. Yang kaya itu harus tetap bisa menghormati pasangannya dan keluarganya yang miskin banget. Jangan bertindak semena-mena. Yang berasal dari misalkan pasangannya jauh dan ini adalah pihak yang kurangnya, itu harus siap. Dengan apa? Dengan nyinyiran netizen misalkan. Karena bisa aja kamu dibilang, cuman pengen dapat hartanya, dasar lu matre dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan dari awal dan dipersiapkan karena akan ada konflik-konflik demikian. Atau orang yang lebih rendah ekonominya pun bisa jadi masalah di kemudian hari dengan mungkin orang-orang di lingkungan yang kaya ini akan ngomongin orang yang lebih miskin ini atau di luar dari lingkungan pergaulannya yang berbeda. Jadi kalau mau dipaksakan bisa, tetapi akan lebih banyak konflik dan akan lebih baik jika tidak terlampau terlalu jauh materi ini. Nah lalu yang kedua kita harus pikirkan masalah budaya. Bicara masalah ras, suku dan bahasa. Kalau bahasanya berbeda ya tentu ngomong aja sulit. Tetapi kadang kan kita sama-sama orang Indonesia tetapi berbeda daerah, berbeda suku, berbeda ras itu bisa jadi masalah. Saya sama Jovita itu sama-sama lahir di Jawa Barat. Saya di Bandung, dia itu ada di Tasik ya, Tasikmalaya. Jadi kita sama-sama orang Jawa Barat, bisa ngomong bahasa Sunda dan sama-sama ada keturunan Tionghoa. Tetapi ketika kita mau menikah, tetap ada perbedaan. Nah, waktu itu perbedaannya adalah waktu di kebudayaan kita tuh sebelum kita menikah ada yang namanya lamaran dan biasanya itu disertai dengan seserahan baki. Waktu itu keluarga saya pikir, udah ada air, nggak perlu ada sirup gitu. Tapi ternyata keluarga itu bilang bahwa sirup itu harus selalu ada. Sehingga waktu terakhir tuh bakinya ditambahin gitu. Untungnya puji Tuhannya nggak ada konflik gitu waktu itu. Kebayang gak sih kita aja istilahnya sudah sama di Jawa Barat, terus keturunannya sama, tapi ternyata bisa ada perbedaan gitu. Itu hal yang sangat sederhana gitu. Tapi kalaupun kita memiliki pasangan yang saat ini atau memang sedang dideketin gitu, bisa aja beda budaya gitu. Tapi kalian harus obrolin dan tentunya harus dapat persetujuan dari orang tua ya. Ya, jadi pasangan beda budaya ini harus dipastikan terlebih ke dalam orang tua dan keluarga besar. Karena mungkin kalian berdua tuh bisa jalan enjoy, tetapi di budaya timur ketika menikah itu bukan individu doang yang bersatu, tetapi dua keluarga besar itu juga menjadi satu. Nggak mau kan kita menjalani pernikahan kita dengan musuhan sama seluruh paman kita, kakek kita, papa kita, mama kita dan kita nggak punya saudara lagi. Tapi kan tentu kita mau ada kondisi yang baik di dalam keluarga. Dan tentu Alkitab juga bilang kita tetap harus menghormati orang tua kita. Jadi perlu dikomunikasikan. Jika kedua keluarga yang beda budaya ini setuju, oke bisa jalan. Tetapi kalian harus ingat juga akan ada banyak lebih konflik yang terjadi kalau kita berpasangan dengan orang yang berbeda budaya. Apalagi beda warna kulit. Nah lalu yang ketiga kerohanian. Jadi Kristennya bukan hanya sekedar sama Kristen, tetapi kalau misalkan kita Kristen, kita udah melayani, kita jadi mentor, punya menti, memimpin cell group, tiba-tiba kita punya pasangan yang KTP-nya Kristen, tetapi dia Kristen tanpa pertobatan, Kristen KTP doang. Bisa nggak kita cocok? Itu akan sulit sekali karena akan berbeda cara kehidupan Kristennya. Jadi walaupun sama-sama Kristen ya tadi worldview-nya juga berbeda. Nah, saya sih ingat seorang teman saya yang lain, dia itu seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dari kecil. Nah, dia itu pelayanan dari kecil dan mencintai Tuhan sampai-sampai dia memutuskan mengambil S2-nya itu sekolah teologi. Karena teman saya ini wanita, akhirnya dia menikah suatu hari dengan seorang suami, tapi suaminya ini seorang Kristen seiman, tapi beda kerohaniannya gitu. Sehingga ketika dia masuk dalam pernikahan, suaminya itu melarang istrinya atau teman saya ini untuk melayani Tuhan. Karena menurut dia melayani Tuhan itu buang waktu. Gereja hanya memperalat Anda gitu istilahnya. Nah sampai akhirnya dia karena dia sudah tunduk pada suaminya, akhirnya dia tidak melayani lagi. Padahal dia sangat rindu untuk melayani Tuhan waktu itu.
Nah, jadi makanya harus ada pembicaraan, kesepakatan di awal. Waktu itu, waktu saya masih berpacaran sama Jovita, saya udah mulai masuk ke dalam dunia pelayanan sepenuh waktu atau menjadi seorang full timer di gereja, mengajar, jadi gembala youth di gereja. Tetapi pada waktu itu Jovi itu adalah wanita karir. Dia itu kerja di Jakarta di satu perusahaan yang cukup oke, bonafit, dan udah pasti kehidupannya lebih apa ya? Kalau secara dunia tuh, oh ini karir, ini pelayanan, beda jauh kan. Akhirnya saya tanya, gimana kalau kita nanti istilahnya menikah, boleh nggak saya melayani sepenuh waktu? Akhirnya memang Jovi pada waktu itu bilang, ya kalau memang itu panggilan hidup, dia support. Tetapi dia bilang pada saat itu, saya mau di karir. Tetapi seiring berjalannya waktu, memang Tuhan berbicara lain dan Jovi pun akhirnya menemui panggilan hidupnya itu ternyata bukan berkarir di marketplace, tetapi dia masuk ke dalam dunia pelayanan sepenuh waktu untuk memanage gereja dengan lebih baik. Nah, lalu yang keempat, visi atau tujuan hidup jangka panjang, ini harus dibicarakan. Mau tinggal nanti tuh di kota atau di desa, di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau seorang pria pengen punya suami istri itu ibu rumah tangga atau wanita karir, itu harus dibicarain. Karena pada waktu itu contoh ya, saya lagi pacaran kan sama Jovi, terus saya bilang gini, gimana kalau aku tuh diutus ke pedalaman Papua untuk menginjil, kamu siap gak ikut aku? Dia langsung jawab, gak pakai basa-basi kan kalau pacaran, iya aku siap kemanapun kamu, aku akan mendukungmu. Dia enggak, jadi kita itu jujur pada waktu itu. Akhirnya dia ngomong, enggak, aku itu pengen di kota. Kenapa? Karena dia senang bekerja, berkarir, pengen sekolah lagi dan lain sebagainya. Dia nggak bisa hidup di perkebunan, ngurus ayam, beternak, bertani, itu bukan passion hidupnya. Jadi kita emang udah ngobrol dan pada waktu itu memang saya bercanda aja ngomong kalau dikirim ke Papua gimana. Tapi ya itu akhirnya kita mengetahui keinginan kita tuh dua-duanya memang saya pengen melayani tetapi di kota dan dia juga ingin bekerja di kota. Sampai saat ini saya juga masih pengen tinggal di kota sih ya. Saya nggak siap banget untuk ngurusin ayam dan sawah. Dan saya juga pernah ngomong sama Ko Ito gitu sebelum menikah gitu. Kok saya tuh kalau nanti menikah saya nggak mau loh jadi ibu rumah tangga doang. Saya masih pengen tetap kerja. Kamu keberatan nggak punya istri yang bekerja gitu istilahnya. Dan juga saya bilang sebelum saya ngambil S2 saya bilang nanti ke depannya saya mau ngambil S2. Kamu keberatan gak kalau punya istri yang S2 gitu. Dan hal itu udah saya bicarakan sejak pacaran. Ya itu makanya ketika mungkin pada waktu itu jika benar saya mendapat panggilan akan dikirim ke daerah terpencil. Tentu saya gak akan jadi menikah dengan Jovi. Tetapi ketika saya hidup, saya ada panggilan bekerja, melayani di gereja di kota. Makanya saya lihat oh ini cocok nih untuk memilih Jovita. Karena saya memang tidak diutus Tuhan untuk ke pedalaman. Nah, lalu yang kelima nih yang terakhir adalah pendidikan. Kenapa sih harus seimbang? Karena pendidikan itu bicara masalah pola pikir. Ketika pendidikan berbeda terlalu jauh, maka akan bermasalah dalam hal komunikasi. Orang yang S2, master dengan orang yang lulusan SMP tentu pola pikirnya itu berbeda. Dan ini akan jadi problem. Nah, kalau misalkan ada pasangan yang berbeda pendidikannya, bisa nggak? Bisa, tapi diusahakan didekatkan. Contoh waktu itu Jovita itu kan kuliah S1-nya di Australia. Jadi dia fasih banget bahasa Sunda. Ya karena dia di Australia ngomong Sunda tapi pulang dengan bahasa Inggris juga yang fasih. Saya berpikir gini, kalau dia bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya fasih, punya anak nanti misalkan saya, nah kebetulan lagi mengandung juga kan. Kalau anak ini lahir, lalu dia ajarin bahasa Inggris, anak ini bisa ngomong bahasa Inggris, saya nggak bisa. Kan nggak nyambung gitu kan. Nah akhirnya pada waktu saya pacaran dengan Jovita, walaupun udah kerja sibuk, saya menyempatkan diri untuk les bahasa Inggris. Agar bisa catch up gitu, agar tidak terlalu jomplang. Agar ya walaupun saya nggak bisa ngomong Inggris selancar Jovi, tetapi saya cukup mengerti Inggris dibandingkan dulu sebelum saya les bahasa Inggris. Jadi harus dipikirkan benar-benar pasangan itu di mana. Waktu itu saya udah master, Jovi bilang boleh nggak saya master juga? Boleh, karena ya memang saya nggak mau menghalangi. Kalau dia mau S3 pun boleh, nanti saya S3 juga. Jadi sama-sama lah kita sama-sama mengembangkan diri, saling support. Jadi jangan sampai kalau kita lagi pacaran ada yang dilarang gitu. Aku mau kuliah ke luar negeri ya, jangan nanti aku gimana? Putusin aja. Karena dia belum tentu kita jadi sama dia kok.
Kita harus kejar dulu impian hidup kita, tujuan hidup kita, panggilan hidup kita dari Tuhan. Jangan sampai terhambat oleh hubungan yang belum tentu arahnya menuju ke pernikahan. Nah, jadi konklusinya ini, seiman itu harga mati. Karena kalau tidak seiman itu pasti tidak seimbang. Tetapi setelah seiman kita perlu memikirkan 5 faktor agar keseimbangan itu terjadi. Materi, budaya, kerohanian, visi, dan pendidikan. Masih bisa dikompromi poin-poin yang kedua. Tetapi semakin setara itu akan semakin sedikit penyesuaian atau konflik yang akan terjadi di dalam rumah tangga. Nah lalu bagaimana sih, pertanyaannya terakhir kan, bagaimana caranya kita menemukan, karena kan jodoh adalah pilihan kita, menemukan pasangan yang seiman dan seimbang. Setelah mungkin sekarang ada yang lagi PDKT atau yang lagi punya pacar, gimana cara kita cross checknya? Atau yang masih jomblo mau kejar pasangan, mau cari calon pasangan hidup, gimana cara kita cross checknya? Yang pertama, tanya Tuhan, cek guideline di atas, seiman gak, seimbang gak? Lihat, berdoa. Hal yang paling penting ketika mau pacaran adalah mempersiapkan dan mendapat keyakinan dari Tuhan. Walaupun yang milih kita, tapi kita berdoa juga agar Tuhan meyakinkan kita dan memberi jalan yang mulus. Contoh, waktu itu sebelum masuk ke lamaran, saya dan Jovi itu sering pergi berdoa ke rumah doa. Kita berdoa masing-masing lalu berdoa syafaat bersama. Lalu ketika doa itu kita minta petunjuk gini, Tuhan tolong dong lancarin kalau memang kita itu boleh melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi kita berdoa untuk minta restu dari Tuhan istilahnya gitu. Lalu akhirnya singkat cerita habis doa tiba-tiba saya waktu itu kan menang door prize motor, mungkin ada yang tahu juga. Nah setelah dapat door prize saya tahu, oh Tuhan ini buka jalan. Kenapa? Karena pada saat itu saya memang lagi butuh biaya untuk lamaran kan. Dan motor itu bisa dijual untuk biaya lamaran. Nah yang kedua selain tanya Tuhan kita harus tanya orang sekitar kita. Contohnya seperti orang tua, sahabat, gembala, mentor, kakak adik kita gitu ya. Karena kenapa? Ketika kita jatuh cinta, ketika kita suka sama orang, biasanya kita tuh melihat jarak dekat. Dan ketika kita lihat jarak dekat, kita tuh nggak bisa lihat secara objektif. Jadi kita tuh hanya lihat dekat aja gitu, sehingga ada blind spot yang kita nggak bisa lihat gitu. Sedangkan orang lain yang melihat kita tuh bisa lihat secara sudut pandangnya jauh gitu, kali helikopter view, bisa ngelihat kelebihan dan kekurangan dari pasangan yang sedang kita deketin atau yang ngedeketin kita. Karena kenapa? Ketika pendekatan, ketika pacaran yang paling penting itu bukan melihat kelebihannya dia, tapi kekurangannya dia. Nanti kalau kamu menikah, apakah kamu bisa mentolerir kekurangannya dia? Itulah pertanyaan yang harus yang paling penting untuk ditanyakan ketika kita sedang melakukan pendekatan. Nah waktu kami pacaran juga sering sekali ya saya membawa Christopher tuh ke perkumpulan atau orang sekitar saya. Dia selalu datang ke rumah saya, ketemu sama kakak adik saya, terus ke teman komsel saya bawa, ke sahabat-sahabat saya bawa gitu. Dan akhirnya setiap kali udah ketemu tuh biasanya saya tanya sama teman-teman yang memang saya bisa percaya dan tanyakan pendapat. Gimana sih menurut kalian tentang Christopher gitu? Soalnya saya lagi deket nih sama dia, kayak apa ya hal-hal yang bisa kamu lihat dari dia gitu yang saya tidak lihat. Dan penting banget untuk nanyain dari orang sekitar supaya kita bisa melihat calon pasangan kita secara objektif. Koreksi dikit, nggak dibawa ke komsel. Kita kan sekomsel. Oh iya ya, sekomsel. Dibawa ke persahabatannya dia, saya bawa juga ke persahabatan saya. Saya tanya sahabat-sahabat saya gimana nih. Karena kan kalau kita lagi deket kan nggak bisa lihat semuanya gitu ya. Jadi kita pasti lihatnya cuma bagus saja. Tetapi orang-orang di sekitar kita itu bisa kasih masukan. Nah yang terakhir, yang ketiga, tanya diri kita sendiri. Why? Kita harus tanya diri kita sendiri. Karena pilihannya ada di kita. Jadi ketika kita udah milih nih ya, nanti jangan nyalahin Tuhan. Tuhan kenapa aku jodohnya ini bukan tulang rusukku, ini salah nggak, pasti nggak matching, mau cari lagi, mau cerai. No, itu pilihanmu. Jadi kita harus tanya diri kita sendiri, yakin nggak kita mau sama dia? Yakin nggak kita udah tahu seluruh kekurangannya dan siap hidup dengan kekurangannya itu seumur hidup kita sampai kita meninggal atau dia meninggal. Why? Karena jangan dipikir kekurangan itu akan membaik. Karena saya sering banget kalau ngobrol sama orang yang punya pacar ada kekurangan, dia selalu bilang gini, aku yakin, saya yakin kok dia itu akan jadi lebih baik. Bohong itu pikiran penipu itu datangnya dari si jahat mungkin. Kenapa? Why?
Karena waktu pacaran itu kita cuma ketemu 1 jam, 2 jam, ya mungkin WA call 5 jam, mungkin video call ditinggal tidur sampai malam gitu. 12 jam. 12 jam, tapi kan gak ketemu 24 jam. Ketika kita menikah bertemu 24 jam, orang itu gak bisa lagi pakai topeng. Orang itu akan terlihat aslinya. Jadi kekurangan yang sudah kita lihat dari pacaran, lebih mungkin itu akan terlihat lebih jelas ketika dalam dunia pernikahan. Jadi kita harus tanya ke dalam diri kita sendiri, apakah dia yang pilihan terbaik, the best one buat kita. Dan kalau kita udah milih, apapun konsekuensinya ke depan, apapun resikonya ke depan, kita harus hadapin. Jangan lagi menyalahkan orang di sekitar, jangan lagi menyalahkan orang tua karena memaksa misalkan. Jangan lagi nyalahin gembala, jangan lagi nyalahin Tuhan. Karena pilihan ada di tanganmu. Dan kalau udah menikah itu ada kata apa? No turning back. No turning back. Jadi kalau ada yang nonton nih mungkin jemaat tapi sudah married, ya udah jangan lakuin ini lagi, tetapi berusaha terima pasanganmu, cintai, ampuni, maafkan, pokoknya segala sesuatu. Jangan bercerai karena itu Kalau dilarang itu di mata berarti Tuhan. bisa didengar dari khotbah sesi selanjutnya ya. Oke, iya benar. Nanti ada Jessica dan Bonar yang akan menyampaikan tema tentang Managing konflik gitu kan. managing konflik, gimana waktu pacaran, pacaran di era pandemik. Nah itu akan di-sharingkan oleh mereka. Tetapi ya hari ini yang lagi pacaran, bisa cross check lagi, apakah dia the best one. Kalau putus gimana? Sakit sih, tetapi lebih baik putus dibanding dipaksakan ke pernikahan lalu cerai. Jadi jangan takut untuk putus. Kalau memang kalau kita lagi pacaran dan yakin, harus bikin komitmen. Kapan melangkah ke step berikutnya. Jangan digantungin anak orang, kasihan. Jangan kita nggak ada tujuan pacaran mau kemana gitu. Harus ada tujuannya untuk pernikahan. Lalu kalau yang jomblo masih mencari, cek guideline tersebut. Karena saya mau bilang lagi, seiman dan seimbang itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita dapatkan. Jangan pilih the good one, tapi pilih the best one yang Tuhan telah siapkan. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan, saya mau ingatkan sekali lagi, jangan tinggalkan Sunday service ini. Habis ini ada link di kolom chat, masuk ke dalam Zoom, kita akan hadir di sana untuk Q&A. Menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang penasaran mungkin mau tanya tentang kita, tentang yang lain. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu di Zoom tersebut, oke? Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri. Mungkin yang ada di sini, yang ada di rumah boleh siapkan hatinya, boleh kesampingkan semua kesibukannya. Kalau ada yang lagi ribut boleh diketenangkan, pindah ke kamar. Pokoknya kita siapkan hati kita buat berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh berbicara masalah tentang relationship Tuhan. Kau yang telah memimpin kami, menemukan kami saya dengan Jovita. Kau juga memberikan izin kami memilih. Terima kasih Tuhan, Kau tidak mendikte kami. Kau tidak memaksakan siapa yang menjadi pasangan kami. Tetapi memberikan kami kehendak untuk memilih. Biarkan anak-anak-Mu terbuka pikirannya Tuhan. Agar mereka tidak hanya falling in love. Tetapi membangun cinta Tuhan. Memikirkan, melihat ke depan jauh dengan lebih baik. Karena kami percaya ketika kami menemukan pasangan yang terbaik. Kami bisa hidup maksimal dan optimal untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau persiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari buat semua teman-teman yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama menerima perjamuan kudus. Saya mau mengajak setiap teman-teman untuk mempersiapkan roti, bisa berupa cracker atau anggur, bisa juga minuman yang lain misalnya teh atau air. Sebagai simbol bahwa kita mau memperingati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa, mengakui setiap dosa yang mungkin kita lakukan secara sengaja ataupun tidak. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh memperingati tentang kematian-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa berkeluarga, kami nggak bisa berkarir tanpa Engkau mati untuk kami Tuhan. Karena itu kami mengedepankan Engkau, memprioritaskan Engkau. Dan sebentar kami mau menerima perjamuan kudus Tuhan, biarkan Engkau yang menguduskan setiap roti dan anggur yang telah dipersiapkan, sehingga itu benar-benar menjadi kekuatan bagi kami dalam melangkah dan melakukan firman-Mu.
Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kau yang sucikan seluruh kami dari dosa segala pun Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan anggur. Dimanapun kita berada, mari kita melakukan perjamuan kudus ini dengan khusyuk. Kita benar-benar memperingati kematian Tuhan dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak setiap dari kita untuk mengangkat roti yang ada, yang sudah kita persiapkan di atas kepala kita. Mari kita nggak main-main, tapi kita dengan sikap yang baik memperingati perjamuan kudus ini. Apakah engkau percaya bahwa roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita merupakan tubuh Kristus yang telah diberikan untuk kita, untuk pengampunan dosa kita? Kalau kita percaya katakan amin dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau mengangkat anggur yang telah dipersiapkan di atas kepala kita sebagai lambang bahwa kita menjunjung tinggi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini merupakan lambang dari darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kita, yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita? Kalau kita percaya katakan amin dan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang kita lakukan dengan memakan roti dan meminum anggur, kita memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami menerima dengan sungguh kekuatan ilahi itu Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami bisa ambil meskipun ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wow, thank you banget buat Ko Ito dan buat Jovi atas sharingnya yang luar biasa. Buat teman-teman semua nih yang merasa terberkati atas sharing oleh Ko Ito dan Jovi tadi, ketik sekarang juga amin. Wow. Oke teman-teman, saya menyampaikan beberapa pengumuman untuk kegiatan Battle Youth 1 selama seminggu ke depan. Yang pertama, oh ya sebelumnya saya mau menyambut untuk teman-teman dari Teens yang sudah bergabung ke dalam Battle Youth. Oke teman-teman, kita bisa ketik sekarang juga welcome. Oke, nanti buat teman-teman Teens setelah kebaktian ini akan ada breakout. Nah nanti untuk link Zoom-nya nanti akan di-share di kolom chat. Buat teman-teman yang lain juga, kalian juga bisa ikut untuk join di Zoom yang nanti akan dibagikan. Oke yang kedua, ada komsel. Nah komsel di Battle Youth ini ada setiap hari Selasa dan hari Rabu setiap jam 7 dan jam 8 malam. Buat teman-teman yang mungkin belum bergabung dengan komsel yang ada di Youth, kalian bisa ketik sekarang juga, nanti akan ada usher yang akan memfollow up kalian. Selanjutnya ada Lighthouse. Nah Lighthouse ini diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Untuk nanti kita Lighthouse akan Lighthouse bersama-sama dalam Zoom. Dan link Zoom-nya juga nanti akan dibagikan di line chat nanti di grup Battle Youth. Oke, sekian informasi siang hari ini. Saya minta Ci Jessi untuk doa berkat. Thank you semuanya, kita senang banget nih bisa ibadah seperti ini dan thank you banget buat semua teman-teman yang ada di sini yang pegang kamera, pegang sound, pegang lighting, luar biasa banget dan saya percaya teman-teman yang ada di rumah juga sangat appreciate ya volunteers ini yang bisa membuat kita tetap beribadah di rumah. Yuk kita sebelum mau sama-sama melanjutkan aktivitas kita mau sama-sama berdoa menerima berkat Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini.
kalau kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, kami belajar banyak dari apa yang di-sharingkan oleh Ito, juga oleh Jovi, Tuhan. Kami percaya kalau Engkau telah melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup mereka, mempersatukan mereka dalam satu keluarga, Kau juga yang akan membantu kami menemukan pasangan yang sepadan dan seimbang Tuhan. Biarkan kami memiliki hikmat-Mu, kami tahu apa yang harus kami lakukan, tahu kehendak-Mu ya Bapa. Kau yang memberkati Christopher juga Jovita, terutama dalam beberapa bulan ke depan kalau Jovita mau melahirkan, kiranya melalui keluarga ini ada keturunan-keturunan ilahi yang dibesarkan dan diberkati untuk kerajaan-Mu Bapa. Memberkati pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami Tuhan, untuk keluarga Bethel Youth. Kami percaya Tuhan Kau yang terus tolong kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarkan kami tetap bisa dekat dengan Engkau Tuhan. Juga untuk gereja kami Tuhan, untuk kota kami, untuk negara kami. Biarkan Tuhan kami berdoa sehingga Engkau yang melindungi Tuhan. Kalau kami tahu ada begitu banyak kasus yang mungkin bermunculan lagi Tuhan di dalam pandemi ini, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Engkau ada di dalam perlindungan-Mu. Biarkan setiap keputusan yang dibuat Tuhan merupakan keputusan yang terbaik Tuhan. Dan Engkau yang memberikan hikmat kepada presiden, para menteri, juga buat gembala kami Tuhan. Untuk benar-benar bisa tahu apa yang mereka harus lakukan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, memberkati semua kru yang terlibat Tuhan dalam proses pembuatannya, juga memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Dan kami mau mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah, kami berharap dan kami mau menerima dengan iman. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan persekutuan yang kudus dengan Roh Kudus menyertai kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi, Bethel Youth, be at home, be you. God bless you.